Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Yang ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa saya bukanlah dokter, bukanlah ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan, dan juga bukan ahli obat-obat herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi untuk topik kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya teman-teman. Dari beberapa pertanyaan ada memang yang belum saya jawab, dan di kesempatan seperti inilah yang saya sudah ada waktu ya, sudah tidak bekerja ya teman-teman, sudah istirahat gitu ya teman-teman. Saya coba akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan ya teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, di kondisi seperti ini ya, di musim seperti ini ya, kalau di tempat saya itu sedang cuacanya tidak menentu ya, tetap jaga kesehatan ya, karena di sekeliling kita itu biasanya ada beberapa yang batuk, pilek gitu ya teman-teman ya, badan nggak enak, greges-greges gitu ya teman-teman ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari eh, akunnya siapa ini yang belum saya jawab. Oke, dari Dedah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi di fase jatuh bangun, yang jadi masalah sering masuk angin, gimana itu solusinya? Nah, ini ya teman-teman, baru tadi saya cerita sedikit ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, termasuk saya dulu ya teman-teman ya, itu sering sekali yang masuk angin gitu ya teman-teman ya, masuk angin. Jadi rasanya memang seperti masuk angin ya, tapi ya memang ketika dikerik ya teman-teman, ketika dikerik itu memang warnanya aja ya nggak merah lagi ya, itu bisa sampai hitam gitu ya teman-teman. Dan itu pengalaman saya itu seperti itu ya. Dan untuk mengatasinya ya teman-teman, atau meminimalisir ya supaya tidak terjadi seperti ini ya, tidak masuk angin gitu ya teman-teman ya, coba teman-teman itu usahakan ketika teman-teman itu jalan sore ya, pakai pakaian yang mungkin agak tebel gitu ya, karena angin sore pun itu menurut saya itu sensitif sekali ya teman-teman. Sedangkan kita itu butuh untuk jalan sore gitu ya, untuk keluar rumah kita jalan sore gitu ya. Kalau di dalam rumah kan biasanya banyak sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD itu muncul ya teman-teman. Jadi kita harus alihkan dengan kita itu beraktivitas walaupun hanya jalan kaki di sekitaran perumahan kita gitu ya teman-teman. Tapi juga teman-teman itu harus menjaga kondisi badan itu tetap stabil ya. Artinya jangan sampai dengan jalan kaki gitu dengan cuaca tidak menentu ya, kadang anginnya kenceng gitu ya, nanti pas pulang-pulang badan malah jadi nggak enak, terus masuk angin gitu ya teman-teman ya. Jadi pakai pakaian yang tebal gitu ya teman-teman, boleh pakai jaket gitu. Kalau saya yang saya lakukan dulu itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga perutnya jangan sampai kosong ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu keluar dari rumah, misalkan pada saat sore hari, sebenarnya nggak sore hari saja ya teman-teman, kadang di pagi hari pun kan kadang cuaca masih dingin gitu ya. Kalau teman-teman itu jalan-jalan pagi gitu ya, nggak apa-apa pakai jaket, karena saya pun dulu seperti itu. Karena memang yang saya rasakan dulu itu sangat sensitif sekali terhadap udara dan angin ya teman-teman. Begitu angin kenceng, apalagi AC gitu ya, itu langsung badan itu terasa nggak enak ya. Jadi pakai pakaian yang tebal, paling tidak ya pakai jaket ya teman-teman ya. Dan itu menurut saya itu bisa meminimalisir kita itu terkena ini ya teman-teman ya, masuk angin gitu ya. Dan itu saya lakukan itu ketika saya itu beraktivitas di luar ya teman-teman. Kalau di dalam rumah ya tidak ya teman-teman, kecuali pada saat saya mau tidur ya. Pada saat saya mau tidur, ketika udara itu malam itu dingin ya, saya itu juga pasti nggak ketinggalan yang namanya selimut ya teman-teman. Dan ini untuk menjaga ya, supaya ya meminimalisir lah supaya kita itu tidak sering masuk angin ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman itu sudah merasa bahwa teman-teman itu
apa namanya, masuk angin ya. Kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jangan dikerik, jangan dikerok gitu ya. Orang yang punya asam lambung itu jangan kerokan, jangan dikerik. Saya pun dulu seperti itu. Jadi waduh, biasanya kalau saya masuk angin dengan dikerok itu langsung badan itu enak gitu ya. Badan itu terasa enak lah pokoknya. Jadi ya terasa beda saja gitu, udah kerasa masuk angin badan nggak enak, terus apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu sudah kadang kena air dikit aja merinding gitu, tapi ketika dikerok gitu ya, terus nanti apa namanya pakai jaket yang tebel terus keringat keluar gitu, itu sudah enakan lagi ya. Tapi pada saat saya terkena apa namanya gangguan asam lambung itu ya teman-teman, karena banyak apa namanya banyak yang ngomong, jadi jangan dikerok, kalau dikerok nanti bahaya, kalau dikerik ini nanti begini, nanti malah ketagihan dan lain-lain. Saya pun dulu sempat gimana ya, sempat bingung gitu ya, duh gimana ini ya. Tapi ya memang saya tidak pungkiri, saya harus ngomong apa adanya ya, saya menceritakan apa adanya. Tetap saya juga minta kerikan ya, walaupun sebenarnya untuk kerikan itu katanya juga kurang bagus ya. Tapi ya mau gimana lagi, saya memang setelah dikerik itu merasa nyaman, merasa enak, ya sudah gitu ya, waktu itu saya kerik. Dan ini pengalaman pribadi saya. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman mengalami masuk angin, kalau teman-teman itu memang tidak cocok untuk dikerik, ya jangan lakukan gitu ya. Nah, kembali lagi ya teman-teman ya, setelah kita itu keluar dari rumah, terus kita aktivitas di luar rumah baik pagi maupun sore ya teman-teman, ketika kita sudah memakai pakaian yang lebih tebal ataupun jaket gitu ya, usahakan perut itu jangan kosong, perut itu harus isi. Karena apa yang pernah saya alami ya teman-teman, ini pengamatan saya ya pada diri saya. Jadi ketika perut kita itu kosong ya, perut kita kosong itu ketika kena angin itu sensitif sekali ya. Jadi perut itu sering gini, ngerasa kembung ya teman-teman. Kena angin dikit kembung, kena AC dikit kembung gitu. Nah itu pada saat perut itu kosong ya teman-teman. Jadi usahakan perut itu terisi ketika teman-teman itu melakukan mungkin jalan sore gitu ya, teman-teman itu sudah makan gitu ya. Itu menurut saya itu cukup membantu juga untuk meminimalisir supaya tidak cepat masuk angin ya teman-teman ya. Jadi kan banyak sekali orang-orang itu ketika masuk angin itu kan dengan mungkin minum-minum apa namanya obat-obatan yang di warung gitu ya. Tapi kan untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan biasanya untuk meminum obat gitu ya, itu kan juga sangat hati-hati sekali. Wah ini dibaca dulu efek sampingnya biasanya kan, wah efek sampingnya akan begini begitu, malah jadi takut, malah jadi cemas, lalu bingung, aduh gimana ini, sudah nggak enak. Ya sudah, kalau teman-teman itu apa namanya nggak dikerik ya nggak apa-apa gitu kalau menurut saya ya, tapi dipijit-pijit ringan saja. Kalau saya itu dulu seperti itu waktu masih takut kerikan ya teman-teman ya, saya itu suruh minta dipijitin. Jadi kalau dipijitin itu seperti enak gitu ya teman-teman, jadi badan itu seperti relax gitu ya, relax lagi gitu, dan tenang lagi dan nggak cemas lagi gitu ya. Nanti setelah itu sendawa gitu ya, kalau sudah sendawa gitu ya, sudah sendawa, sudah buang angin gitu, itu sudah enak lagi ya teman-teman ya. Tapi tetap saja teman-teman ya, teman-teman tetap harus menjaga 3P-nya itu secara konsisten ya. Kenapa? Di situ itu menurut saya itu penting sekali, karena kalau kita sering masuk angin, menurut saya itu tandanya imun kita memang sedang turun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu ya, dan semoga lekas sembuh ya. Lanjut lagi ya, pertanyaan dari akunnya siapa ini ya. Oke, dari akunnya Karna Aditya ya, Karna Aditya. Mas mau tanya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa ya kalau keliengan badan langsung lemas, terus badan nggak nyaman, timbullah kecemasan? Ya memang ya, setiap sensasi yang apa namanya kita rasakan ya teman-teman, ya itu memang kadang secara tidak langsung itu bikin kita itu cemas ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, saya memang tidak pungkiri pada saat dulu saya mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang masih banyak sensasinya. Ketika keluar sensasi apapun itu bikin saya itu cemas. Tapi setelah saya amati ya teman-teman, dengan ini berproses ya, saya bukan mengamatinya bukan 1 minggu 2 minggu, tapi karena sering terjadi seperti itu ya, saya itu mengamati pada diri saya sendiri. Memang benar kalau misalkan kita itu keluar sensasi apapun itu ya, itu akan timbul cemas.
berarti kita itu harus menjaganya supaya tidak cemas. Nah, kalau cara saya bagaimana? Kalau cara saya seperti ini, ketika saya timbul sensasi, saya langsung katakan kepada diri saya sendiri, oh nggak apa-apa, santai saja, rileks saja, santai, rileks, nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa. Intinya untuk mengurangi kecemasan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita muncul sensasi, terus kita itu cemas, kita ikutin lagi cemasnya, terus berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif, terus ikutin terus itu ya, sensasi keliengannya itu akan semakin menjadi dan diikuti dengan sensasi-sensasi yang lain di dalam badan kita gitu ya teman-teman ya. Setelah keliengan pusingnya itu semakin menjadi ya, mata itu serasa nggak enak ya, terus perut itu terasa nggak nyaman gitu ya teman-teman. Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami sensasi apapun itu ya yang muncul karena efek dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, usahakan teman-teman itu tetap tenang ya. Usahakan tetap tenang, dan memang pasti akan muncul cemas ya, tapi afirmasikan ke diri kita lah. Kita bicara kepada diri kita sendiri, nggak apa-apa, ini akan baik-baik saja, ini nggak akan kenapa-napa gitu ya teman-teman ya, untuk meyakinkan ke diri kita bahwa apa yang sedang kita hadapi itu nggak akan kenapa-napa ya teman-teman ya. Jadi tetap santai, tetap rileks ya, dan ini memang tidak segampang apa yang seperti diucapkan orang-orang ya, karena saya dulu pun itu menjalani seperti itu tidak gampang. Ini butuh berlatih ya teman-teman. Nah, nanti setelah berlatih dengan kebiasaan-kebiasaan terus berlatih ya, insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu akan mulai memahami. Dan setelah paham dengan apa yang dirasakan gitu ya, hari demi hari dirasakan seperti ini, oh harus saya atasi dengan seperti ini, oh saya muncul seperti ini, saya harus atasi ini, oh iya memang kuncinya kita kalau keluar sensasi itu jangan panik, jangan cemas gitu ya, dan ini butuh berlatih. Nanti lama-kelamaan itu teman-teman akan insya Allah akan bisa mengendalikan kecemasannya. Jadi ketika muncul sensasi apapun itu nanti akan berpikirnya wajar, karena gangguan asam lambung, GERD-nya ya, anxiety-nya itu belum sepenuhnya normal gitu ya, atau belum sepenuhnya pulih. Jadi ketika kita merasakan sesuatu sensasi satu muncul gitu ya, terus kita cemas, itu diikuti dengan sensasi-sensasi lagi lain yang muncul gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan tetap tenang dan rileks dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, terutama sensasi-sensasinya ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah juga teman-teman nanti akan membaik dan sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Zaki Irfan Bahri. Saya panasnya sudah nggak ke atas dada, cuma sekitar ulu hati dan perut. Tapi tenggorokan kayak ngerasa ada udara dingin dari bawah. Telinga juga kayak mau meledak karena ada dorongan angin dari dalam. Itu gimana mas? Nah, kalau sensasi seperti ini ya teman-teman ya, mungkin saja ya, mungkin merasakannya dengan saya itu sama, cuma saya itu menyampaikannya itu mungkin berbeda gitu ya, gimana ya. Jadi mungkin apa yang dirasakan itu saya juga pernah merasakan, tapi kalau untuk seperti rasa kayak mau meledak kayak gitu sih enggak sampai seperti itu ya teman-teman ya. Tapi lebih kepada telinga itu berdenging, nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Kadang juga kerasa celekit-celekit di dalam gitu, itu saya merasakan. Terus di tenggorokan itu rasanya nggak nyaman, itu saya juga merasakan ya teman-teman ya. Terus di area tenggorokan sudah nggak apa-apa, terus kayak di tenggorokan kayak ngerasa ada udara gitu ya. Oh mungkin gini ya teman-teman, kalau yang saya rasakan itu seperti kayak ada, bukan udara kalau yang saya rasakan, tapi seperti kayak tiba-tiba itu kayak ada yang mengalir gitu ya, mengalir. Terus kalau kita nelen sesuatu ya, nelen ludah gitu, di sini kayak bunyi krecek ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu dulu itu sering sekali saya itu merasakan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kalau udara mengalir ke tenggorokan mungkin yang saya alami itu kan sering sendawa gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang seperti kayak ada yang jalan gitu ya, kayak ada airnya gitu, itu saya juga mengalaminya dulu ya teman-teman. Dan ketika saya telan ludah itu bunyi
di leher itu kayak bunyi krecek-krecek itu saya mengalaminya. Tapi insya Allah nanti juga akan semakin membaik ya teman-teman, ketika gangguan asam lambung, GERD-nya itu sudah mulai membaik ya, terus GERD-nya juga sudah mulai membaik ya teman-teman. Yang sensasi-sensasi di area tenggorokan, terus di area telinga gitu ya, itu juga insya Allah itu berangsur membaik ya, karena saya dulu pun seperti itu. Jadi ketika sudah di lambung itu sudah merasa enak ya, terus dada panas, serasa terbakar itu sudah mulai hilang, itu sensasi yang ada di tenggorokan termasuk yang mengganjal, terus nggak enak, nggak nyaman, terus telinga berdenging, itu juga berangsur-angsur membaik ya. Jadi tetap semangat dan jangan panik, jangan cemas ya teman-teman, tetap harus ada semangat dan optimis untuk sembuh ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Nah, siapa lagi ini? Oh, tadi siapa ya? Oke, ini dari RMX Guild ya. Saya lagi di fase mudah pegel lututnya, aktivitas sedikit sudah capek, badan goyang seperti mau jatuh. Sudah 5 bulan sensasi masih banyak mas. Ya, saya dulu di 5 bulan pertama itu juga bukan berarti saya itu sudah hilang sensasinya sepenuhnya, itu belum ya teman-teman. Itu masih fase banyak sekali yang harus saya pelajari tentang bagaimana saya harus memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, kenapa sensasi-sensasinya itu muncul seperti ini ya teman-teman, banyak sekali, kenapa aneh-aneh sekali, kadang yang saya rasakan, yang sensasi yang sudah hilang kok timbul lagi, sudah membaik kok drop lagi. Itu di fase saya itu mengalami di 6 bulan itu ya teman-teman, 6 bulan dari saya itu dari saya itu pemeriksaan dari dokter itu ya, itu masih merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi yang kembali lagi ya teman-teman, memang kita itu harus mencoba berlatih, kita mencoba berlatih untuk mempelajari ya sebenarnya apa yang sedang kita hadapi gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sekarang kita sedang menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, itu kan juga perlu sebelumnya itu menurut saya itu perlu diperiksa dulu oleh dokter ya teman-teman. Jadi kita itu menghadapinya itu benar-benar apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya dulu kan memang saya periksakan dulu ke dokter bahwa saya ada ini, ada itu gitu ya teman-teman ya. Jadinya saya itu fokus kepada penyembuhannya dengan saya juga selain obat dokter yang saya konsumsi, saya menerapkan 3P secara konsisten. Saya juga belajar memahami sebenarnya gangguan yang saya rasakan ini bagaimana sih bisa membaiknya ya. Tentunya saya juga menyerap informasi-informasi positif ya dari banyak sekali sumber ya, dari sumber-sumber yang memang sumber-sumber yang menurut saya itu memang bagus ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap teman-teman itu harus berusaha memahami ya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Nanti kalau teman-teman sudah mulai paham ya tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, teman-teman itu tidak memikirkan lagi sensasi-sensasi yang muncul. Karena dulu saya sebelum belajar memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu selalu saya konsentrasinya adalah ke sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Sensasi ini kenapa ada lagi, kenapa ini muncul lagi, kenapa ini sudah hilang sensasinya, kenapa muncul lagi, selalu seperti itu. Kapan saya sembuhnya, kapan saya normalnya, berapa lama terkena ini gitu ya teman-teman. Dulu itu saya juga merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan panik ya. Nanti ketika teman-teman sudah bisa memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, pastinya teman-teman itu tidak terfokus lagi kepada sensasi, tapi terfokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dengan cara memahami gangguan ini. Dan itu nanti teman-teman itu akan menurut saya itu nanti akan ada perkembangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat terus ya, selalu optimis untuk sembuh ya. Oke teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman, insya Allah nanti bisa disambung lagi. Intinya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Intinya teman-teman jangan pernah lelah untuk berusaha terus ya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety memang sensasinya itu luar biasa sekali dan aneh-aneh sekali ya. Tapi insya Allah teman-teman juga nanti akan semakin membaik dan terus membaik hingga sembuh ya teman-teman ya. Tetap jaga 3P secara konsisten, insya Allah itu juga bisa membantu dalam proses pemulihan
dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Jadinya teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Teman-teman itu harus optimis ya. Jangan patah semangat. Teman-teman itu harus optimis untuk sembuh ya teman-teman ya. Jadi saya rasa sekian dulu. Insya Allah nanti bisa disambung lagi ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.